Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang pemaparan materi, kemudian tentang jurnal saya, laporan saya, kemudian studi kasus saya, dan pengaplikasiannya dalam software Vensim. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Yones Nawaban dengan sesi Kamis dengan NPM 20032010140 dan saya berasal dari kelompok 105. Kemudian pengertian dari software Vensim adalah Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodalian visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel, kausal, atau dari pembuatan diagram stock and flow. Kemudian dengan menggunakan perangkat lunak Vensim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dalam dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Editor persamaan atau equation editor Vensim akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Kemudian, model yang telah dibangun nantinya akan dianalisis menggunakan perangkat yang ada di Vensim ini. Analisis model tersebut diantaranya analisis terhadap variabel-variabel penyebabnya, terhadap variabel akibat, terhadap simpel kausal yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Kemudian selain itu, ketika model disimulasikan, Vensim menyediakan perangkat-perangkat untuk mengeksplorasi pola perilaku model. Kemudian sedikit tentang menu-menu yang ada di Vensim, yaitu menu file terdiri dari fungsi-fungsi seperti open model, save, dan lain-lain. Kemudian menu edit memperbolehkan Anda untuk menyalin atau menambahkan bagian dari model. Anda juga dapat mencari suatu variabel dalam model. Kemudian menu view mempunyai pilihan untuk manipulasi sketsa model. Menu model menyediakan akses pada simulasi kontrol dan dialog time, bound, fitur pengecekan model, dan mengimpor dan ekspor data set. Menu option manset merupakan pilihan global Vensim PLA. Kemudian menu Windows memperlukan Anda untuk berpindah di antara window-window yang terbuka. Kemudian menu help menyediakan akses informasi Vensim PLA. Sekian dari penjelasan pemaparan singkat tentang materi menu-menu Vensim. Kemudian masuk ke jurnal saya atau laporan saya, di mana pada jurnal kali ini, studi kasus saya ini berjudul tentang simulasi sistem dinamis ketersediaan hasil produksi kursi PT Pinababan dengan menggunakan software Vensim, di mana penulisnya saya sendiri dan aslab saya, Bang I. Dewa GR Putra. Kemudian untuk abstraknya ini, kemudian untuk pendahuluannya, berisi tentang pemaparan materi yang ada, sesuai dengan software Vensim. Kemudian, penjelasan sedikit tentang studi kasus saya, PT Nababan memiliki permasalahan dalam memenuhi permintaan konsumen yang terus berubah-ubah dari waktu-waktu. PT Nababan berencana mengoptimalkan ketersediaan produksi mereka guna memenuhi permintaan konsumen, sehingga dilakukan penelitian menggunakan metode sistem dinamik dalam penentuan skenario produksi terbaik guna memenuhi permintaan produk di pasaran. Pemodelan sistem dinamik dilakukan menggunakan software Vensim agar diperoleh hasil simulasi skenario produksi yang akurat dan optimal. Dengan software Vensim, pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dalam waktu serta dapat menghasilkan hasil data output yang lebih akurat. Kemudian, untuk metodologi penelitiannya, tahap pengumpulan datanya yaitu data hasil ketersediaan produksi, kegagalan produksi, jumlah permintaan, faktor ketersediaan produksi. Kemudian yang kedua itu control loop diagramnya. Kita akan membuatnya di software Vensim ini. Yang pertama itu new model, kita buat initial time-nya itu tahun sekarang, kemudian final time-nya itu 2028, 5 tahun ke depan. Kemudian untuk unit for time-nya itu kita ganti menjadi year. Oke. Kemudian untuk membuat control loop diagramnya itu kita buat variabelnya yaitu ketersediaan kursi, di mana variabel yang pengaruhinya itu
jumlah permintaan. Itu jumlah permintaan. Kemudian produk gagal. Dan kemudian produk bahan jadi. Di mana produk gagal ini yang mempengaruhinya yaitu bencana alam, kemudian kayu lapuk, dan kerusakan mesin. Kemudian pada produk bahan jadi, ketersediaan kayu, luas lahan, kemudian luas lahan, kemudian kualitas kayu. Kemudian pada jumlah permintaan ini, persentase peningkatan, kemudian yang bawahnya, persentase penurunan. Kemudian dari setiap variabelnya ini kita hubungkan bencana alam ke produk gagal. Kemudian produk gagal ke produk jadi, bahan jadi ke permintaan. Oke, hubungkan masing-masing variabel. Kemudian setiap garis ini hubungan ini kita klik kanan untuk memberikan positif negatifnya. Ini positif karena ketiga variabel ini mempengaruhi untuk produk gagal. Kemudian produk gagal ini bernilai negatif karena berlawanan dengan bahan produk jadinya. Kemudian ketersediaan kayunya bernilai positif, sama juga ini juga karena mempengaruhi untuk produk bahan jadi. Produk bahan jadinya bernilai positif terhadap ketersediaan kursinya, jumlah permintaan juga bernilai positif, kemudian untuk persentase peningkatannya bernilai positif, dan persentase penurunannya bernilai negatif. Oke? Kira-kira seperti inilah untuk control loop diagramnya. Kemudian kita masuk ke SFL-nya. Tapi sebelum itu, ini kita save dulu. Kita buat CLD 1. Oke. Kemudian kita delete. Kemudian kita membuat SFD-nya. Kita buat level. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu penjelasannya. Kemudian tahap pengolahan datanya. Seperti biasa, flowchart dimulai studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, batasan masalah, pengumpulan data, pengolahan pada supervisi, verifikasi, valid, hasil pembahasan, dan kesimpulan, dan terakhir selesai. Kemudian inilah penjelasan tentang flowchart-nya. Kemudian masuk verifikasi dan validasi. Pertama verifikasinya, kemudian validasinya. Nah, ini data-data ini, data realnya ini kita asumsikan sendiri, kemudian untuk data simulasinya ini kita buat ke dalam software Pensim. Ini kita cari dulu di dalam software Pensim baru nanti ketemu. Yaitu pertama untuk membuat diagram SFD-nya.
Kita buat jumlah permintaan kemudian ketersediaan produksi kursi. Kita perbaiki dulu. Oke, kemudian kita buat rate-nya. Ini kita buat namanya peningkatan permintaan. Dan ini kita garis lagi penurunan permintaan. Kemudian ini kita buat produk jadinya. Dan kemudian ini untuk produk gagalnya. Oke. Kemudian kita buat variabel-variabel yang mempengaruhinya, yaitu untuk peningkatan permintaan ini persentase peningkatan. Kemudian ini persentase penurunan. Kemudian variabel-variabel yang pengaruh yang perlu jadi ini adalah luas lahan, kemudian kualitas kayu, ketersediaan kayu. Untuk produk gagalnya yang pertama itu bencana alam, kemudian kayu lapuk, dan yang terakhir dari produksi gagal itu kerusakan pada mesin. Oke. Kemudian kita hubungkan kembali untuk luas lahannya ini ke sini. Mohon maaf. Kualitas kayu, sebelum itu kita rapikan dulu. Oke, jangan lupa hubungkan juga yang terakhir ini. Oke. Setelah itu kita buat equation-nya untuk persentase peningkatannya itu yang pertama. Tapi sebelum itu inilah dari diagram SFD-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita buat equation-nya untuk persentase peningkatan ini lebih tinggi daripada persentase penurunan. Kita buat 0,5. Oke, untuk persentase penurunannya kita buat 0,4. Untuk peningkatan permintaan ini kita buat persentase peningkatan dikali 1000. Ini dikali 1000. Oke. Untuk jumlah permintaannya ini dijumlahkan semua. Maaf. Ini tadi sudah di atas ini kita buat 3000. Mohon maaf. Kesalahan sedikit. Di mana peningkat jumlah permintaan ini dikurang dari penurunan permintaannya. Oke. Kemudian untuk luas lahan ini kita buat 800 kali 0,5. Kita ganti konstan ini menjadi auxiliary. Oke.
Kemudian kualitas kayu ini 1.200 dikali 0,3. Ini ganti menjadi auxiliary juga. Oke. Untuk ketersediaan kayunya 1.000 dikali 0,8. Kemudian kita pilih auxiliary juga. Oke. Kemudian produk jadinya ini semua kita jumlahkan karena untuk produk jadi ini semua mempengaruhinya, yaitu luas lahan, kualitas kayu, dan ketersediaan kayunya mempengaruhi untuk produk jadinya. Jadi kita jumlahkan ini semua. Kemudian untuk bencana alam ini kita buat di 500, kita juga auxiliary 500 dikali 0,2. Ini 400 dikali 0,5. Kerusakan mesin 500 dikali 0,2. Oke, untuk produk gagalnya ini kita buat, kita bencana alam ditambahkan semua karena semua ini mempengaruhi untuk produk gagalnya. Kemudian ketersediaan produksinya ini kita buat 3.000. Ini dikurangi jumlah permintaan. Oke. Oke, sudah semua. Kemudian kita kontrol A, kita simulasikan. Yes. Kontrol A lagi, sekali lagi. Kontrol A lagi, kita lihat untuk grafiknya. Nah, untuk ketersediaan produksi kursinya kita lihat menurun dari tahun 2003 sampai 2008. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat di tabelnya, yaitu pada tahun 2003 3.000, 2004 1.160, kemudian 2025 minus 780, 2026 minus 2820, dan 2028 minus 720. Inilah yang menjadi data simulasinya yang sebelum diubah-ubah, yaitu skenario pertama. Kemudian untuk membuat skenario kedua, yaitu persentase peningkatannya dinaikkan, yaitu 0,5 jadi 0,6. Kita okekan saja, Ctrl A, simulasikan kembali, yes. Ctrl A lagi untuk melihat grafiknya. Kemudian kita lihat persediaan kursinya menurun juga dari tahun 2023 sampai 2008. Untuk lebih jelas lagi kita lihat tabelnya. Kita lihat pada tahun 2003 tetap, 2024 juga tetap, kemudian pada tahun 2005 sampai 2028 berubah. Yaitu awalnya 2028 itu 7.200 menjadi 8.200, ini juga menjadi 5.560, 3.120, dan minus 880. Itulah dari skenario keduanya. Kemudian untuk skenario ketiganya, persentase penurunannya itu juga dinaikkan 0,7. Oke. Ctrl A, simulasikan kembali. Yes. Ctrl A lagi, kita lihat untuk grafiknya. Kita lihat ketersediaan kursinya menurun juga dari 2003 sampai 2028. Kita lihat tabelnya, 2023 tetap, 2024 juga tetap, pada tahun 2005 sampai 2028 itu berubah, pada tahun 2028 itu berubah menjadi minus 5.200, 2007 berubah menjadi minus 3.760, dan 2006 jadi 2.220, dan 2005 minus 580. Itulah hasil dari skenario ketiga, dan kemudian skenario terakhirnya itu dari kualitas kayunya kita ubah menjadi 2 kali lipatnya, yaitu menjadi 2.400. Oke. Ctrl A, simulasikan. Dan kita Ctrl A lagi, kita lihat grafiknya. Kita lihat
ketersediaan produksi kursinya itu menurun juga dari tahun 2023 sampai 2028. Kita lihat tabelnya. Kita lihat pada tahun 2023 itu tetap, dan 2024 berubah menjadi 1.520, 2025 itu 140, dan 2026 itu minus 1.140, 2027 minus 2.320, dan 2028 minus 3.400. Itulah dari keempat skenario yang telah dibuat. Kemudian untuk membuat user interface-nya itu, pertama kita hapus dulu semua untuk perkalian-perkalian yang ada dalam diagram ini, yaitu kita hapus bagian yang perkaliannya. Itu ini kita hapus. Oke. Kita hapus semua yang ada perkaliannya. Oke, aman. Kemudian ini juga dihapus semua. Dihapus semua. Dihapus. Oke. Kemudian untuk penurunan peringkat ini juga dihapus, kali 1000-nya dihapus. Oke, sudah aman semua. Oke, kemudian selanjutnya kita ke new. Kemudian kita buat ininya. Dimana untuk kita buat, kita pilih output workbench tool-nya, level, jumlah permintaan. Oke. Kemudian ininya kita ganti jadi grab. Oke. Kemudian sama juga output workbench tool, level, ketersediaan produksi kursi. Pilih menjadi grab. Kemudian untuk ininya, auxiliary-nya kita pilih 2 saja untuk produk gagal dan produk jadi. Kemudian ini produk jadinya. Oke. Ganti ke grab juga. Oke. Kemudian satu lagi untuk produk gagalnya. Produk gagal. Oke. Grab. Oke. Sudah. Kemudian kita buat input slider-nya. Yang pertama itu untuk persentase peningkatan. Kita buat 100. 10. Oke. Kemudian kita buat secara rapi untuk yang bernilai positif itu di atas, untuk negatif bagian negatifnya di bawah, agar terlihat menjadi lebih rapi. Kemudian di bawahnya untuk persentase penurunan. Kita buat juga sama juga. Luas lahan. Ini kita buat 3.000. 100. Itu terserah kita membuatnya. Kemudian kita pilih kualitas kayu, sek 3.000, sesuai dengan apa yang dijelaskan pada YouTube-nya. Ini terserah kita agar lebih mempermudahnya nanti. Di atas. Kemudian bagian positif yang terakhir itu ketersediaan kayunya. Oke, kita buat juga 3.000 sampai. Oke. Kemudian di bawah bagian negatifnya. Kerusakan mesin. Oke. Kayu lapuk.
Ini kita buat 3.000. Kemudian, oke. Kemudian yang terakhir itu yaitu bencana alam. Kita bersama 3.100. Oke. Kemudian kita counter A. Kita buat seperti ini. Sudah terjadi. Beginilah user interface-nya. Kita bisa membuat seperti ini. Oke, inilah hasil presentasi tentang pemaparannya di dalam software Pensim. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke bagian dari kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya itu pada laporan ini, PT Nababan merupakan perusahaan pembuatan kursi yang berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Maka diusulkan untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat membentuk permintaan para konsumen. Pada verifikasi pada produksi sehingga dapat permintaan para konsumen. Pada verifikasi dan validasi dapat didapatkan hasil E1-nya itu sebesar 2,2% dan E2-nya itu 3,69%. Pada proses validasi tersebut dihasilkan persentase, maka dapat diketahui bahwa hasil tersedia tidak terlalu banyak di gudang, tetapi tetap dalam memenuhi permintaan dari pelanggan. Kesediaan kursi pada tahun 2003 itu sebesar 3.000, pada tahun 2004 sebesar 1.160, pada tahun 2025 itu mengalami kekurangan 5.800 ton, 2026 kekurangan juga sebesar 2.220 ton, pada tahun 2007 mengalami kekurangan sebesar 3.760 ton, dan pada tahun 2008 mengalami kekurangan juga sebesar 5.200 ton. Karena hasil perhitungan secara real sistem dengan simulasi dan software Pensim tidak berbeda secara signifikan. Pada hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan valid dan bisa diterapkan di lapangan secara real. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai modul 3 ini tentang pemaparan materi, laporan dan studi kasus saya dan pengaplikasiannya dalam software Pensim. Jika ada salah kata ataupun hal yang kurang atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kak, terima kasih Bang, terima kasih Mas.